Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-alimul hakim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin waddahwad dahilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun usikum wa ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah bisa kembali menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, santri, wali dari murid Kutab Al-Ayyubi. Semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan meneruskan apa yang menjadi hajat kita bertolabul ilmi, membahas kitab Simtul Iqyan karangan Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan, ampunan, magfirah dan juga ridha kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada kesempatan hari ini mempelajari apa yang menjadi karya beliau rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita baca, kita bahas, kita sampaikan menjadikan keberkahan bagi kita semua dan menambah wawasan yang dengan demikian Allah akan membukakan pintu hidayah dan juga pertolongannya supaya kita mampu beramal yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, sampai nanti kita diberi keistimewaan husnul khotimah insyaallah. Di dalam pembahasan yang telah lalu kita sudah sebutkan beberapa makalah dari Manzumah Simtul Iqyan yang sudah kita baca dan kita bahas. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas Manzumah yang ke-32 sampai 35. Nanti kalau memang masih ada waktu, kita sampaikan yang ke-36 sampai ke-40 ya. Jadi 32 sampai 40 targetnya. Tapi kalau nanti memang sudah cukup waktunya, kita akan cukupkan dan kita lanjutkan di kesempatan yang selanjutnya. Berkata Imam Ramli rahimahullahu taala dalam pembahasan Sinut Tamyizi wa ma yata'allaqu bihi minal adabi. Sinu tamyiz, umur tamyiz, wama dan apa ya ta'alluq bihi yang terkait dengan tamyiz minal adab, dari adab-adab yang harus diupayakan. Berkata Imam Ramli rahimahullah ta'ala, wa in badat amaratut tamyizi wa kulli fahmin fadilin azizi wa sara yastahi minal umuri fadaka min awali ba'tin nuri hadiyatun min rabbihi ahdaha aruf bihal asyabi muqtadaha fadaka awal waqti fahmi tifli asraq biha alaihi nurul aqli. Berkata Imam Ramli rahimahullah ta'ala, apabila telah muncul tanda-tanda tamyiz pada seseorang anak,
maka setiap dari mereka akan mendapatkan pemahaman yang baik dan juga tangkapan yang kuat di dalam akalnya. Maka wasara yastahi minal umur, perlahan-lahan anak tersebut akan mempunyai rasa malu dari beberapa perkara. Maka apabila yang seperti itu sudah tampak, min awali bad'in nuri, disitulah pertama kali Allah menganugerahkan nur, yaitu ilmu. Nanti kita akan bedakan antara ilmu dengan sains, dengan pengetahuan. Apa beda ilmu dengan pengetahuan? Insya Allah nanti kita singgung. Hadiyatun min rabbih ahdaha, itu adalah hadiah dari Rabbnya yang diberikan kepadanya. Araf yal asya bimuqtadhaha, maka dia akan mengetahui segala sesuatu dengan tuntutan-tuntutannya. Fadaka wa waqti fahmit tifli, disitulah awal pemahaman seorang anak akan tumbuh. Asrab bihalai nurul akli, dan akalnya mulai diberi pemahaman dan bekerja sesuai dengan realita yang dihadapinya. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai anak, sudah kita melihat prosesnya mulai dari dalam rahim sampai tumbuh menjadi janin, kemudian diberi Allah Subhanahu wa taala ruh di usia yang ke berapa? 4 bulan. Kemudian disempurnakan bentuknya, ada kepala, tangan, kaki, lalu mata, hidung, mulut, telinga, jari-jari, mulai bisa dilihat secara kasat mata dengan alat tertentu. Kemudian oleh Allah juga sudah ditentukan jenis kelaminnya. Maka apabila 4 bulan berlalu dan sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya Allah, catatan apa yang harus aku sematkan kepada janin ini, bayi ini?" Maka apabila diizinkan oleh Allah hidup, dia akan mendapatkan ketentuan umurnya, kepastian rizkinya, lalu perjalanan hidupnya asaidun amsakiyun, dia termasuk ahlu najah, orang yang diberi kebaikan, atau dia ahlul fitnah, ahlul bala, orang yang memang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, dia juga akan ditentukan ajalnya. Apabila sudah ditiupkan ruh dan malaikat membawa catatan dari Allah Subhanahu wa taala tadi yang diambil dari Lauhil Mahfuz, maka berjalanlah proses sampai nanti bayi tersebut dilahirkan. Apabila sudah terlahir di muka bumi ini dengan kondisi yang, maaf kita sampaikan, yang sempurna, karena ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang lahir sudah membawa penyakit dan seterusnya, tapi kita bahas yang sempurna. Lahir dengan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mempunyai piranti untuk keberlangsungan hidupnya. Dia diberi mata, dia diberi hidung untuk bernapas, dia diberi mulut untuk makan, dia diberi telinga untuk mendengar, dia diberi tangan untuk bekerja, dia diberi kaki untuk nantinya bisa melangkah. Maka setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ketika dilahirkan dari kandungan ibunya hanya kesempurnaan fisik, tapi fungsinya itu belum maksimal dan belum bisa dikerjakan. Dia punya mata, tapi butuh waktu untuk bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Dia bisa merasa, tapi butuh waktu untuk tahu kalau itu ASI atau air putih atau makanan-makanan yang memang diberikan kepadanya.
Dia punya tangan, tapi butuh waktu untuk bisa menggerakkan dan memegang ibu yang telah melahirkannya. Ya. Dan nanti setelah pertumbuhannya, Allah akan memberikan kesempurnaan dari anggota tubuh, dari piranti yang telah diberikan. Maka setelah umur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganugerahkan yang namanya tamyiz tadi. Kira-kira tamyiz itu umur berapa? Ya? 50, baru ketuaan tuh 50. 10 tahun. 9? Hah? 9 atau 10? Ayo nih ramantep sud wae ra wis. Ada yang tahu? Nah, maka ini perlu keterangan, ya. Qala Syekh Muhammad bin Umar Al-Bakhr rahimahullah taala fi Sarqil Al-Hatiqatil Al-Aniqah naqlan anil Hujjatil Ghazali radhiyallahu anhu i'lam annal insan yukhlaqu khaliyan an jami'il idrakati la su'ura lahu syai'in fa awwalu ma yahsilu lahu su'ur biwasitatil khawasi al khamsi fayudraku bi kulli wahidin syai'an la yudrikuhu bil ukhra summa idza balagha nahwa sab'u sinin. Nah, begitu ya. Dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam keterangannya bahwa sesungguhnya manusia diciptakan itu dengan tanpa pengetahuan dan tidak ada rasa bagi dirinya tentang sesuatu. Maka pertama kali Allah menganugerahkan kepada seseorang adalah apa Pak? Hawasil khamsi, panca indera, indera yang jumlahnya 5. Mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, lidah untuk mengecap, akal untuk memperhatikan, ya, hati untuk merasakan. Maka setiap dari satu dengan yang lainnya tidak sama fungsi pertumbuhannya nanti. Summa idza balagha nahwa sab'u sinin, ketika sudah sampai kira-kira 7 tahun. Jadi normalnya masa tamyiz itu kisarannya 7 tahun. Kalau sekarang di kutab awal ya, di kutab awal. Maka ya, anak-anak di usia taman bermain, terus TK, taman kanak-kanak, mereka rata-rata belum mempunyai sifat tamyiz. Khuliqa fihi tamyiz, maka diciptakan di dalam anak tersebut tamyiz tersebut. Wa huwa taurun akhar, itu adalah step atau tingkatan atau marhalah, ya, tahapan setelahnya. Yudriku fihil umur zaidatan alal mahsusat, maka dengan at-taur ukhor tadi, maka dia akan mengetahui urusan-urusan tambahan yang bisa dia rasakan. Summa yartaqi ma'al bulughi ila tauril aqli, maka dengan itu dia akan bertumbuh dengan datangnya balik sampai dia mendapatkan kesempurnaan akalnya. Fayudriku bihil jaiz wal muhal, maka dia akan tahu sesuatu yang boleh atau tidak boleh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa literasi dari keterangan ulama. Tamyiz itu adalah di mana anak mempunyai kemandirian. Tandanya pertama, dia mengenal orang-orang di lingkungannya, bisa menyebut ayah dan tahu kalau itu ayahnya, bisa menyebut ibu dan tahu itu ibunya. Itu fase paling dasar. Maka anak-anak kecil ketika digendong orang-orang yang dekat dengan dia, ayahnya, neneknya, kakeknya, ibunya, dia akan tenang, dia merasa nyaman. Begitu dipegang oleh orang lain, muncul sensitivitas dari anak tersebut, bahwa dia kenal ini bukan orang yang biasa saya lihat, ini bukan orang yang biasa bersama dengan saya,
maka apa Pak? Reaksinya adalah menangis, reaksinya adalah meronta, reaksinya dia tidak mau bersama dengan orang yang memegangnya tadi. Ini fase awal. Ketika mata sudah bisa melihat, kuping sudah bisa mendengar, lalu lidah sudah bisa merasa, dia diberi akal untuk bisa membedakan orang-orang yang biasa dekat dengan dirinya. Ini fase awal. Kemudian nanti sampai dia bisa melakukan aktivitas, makan sendiri, terus bersih-bersih sendiri, pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki sendiri. Ini fase berikutnya menuju kepada kesempurnaan tamyiz. Maka di usia 5, 6 anak-anak sudah mulai bisa terampil menggunakan fungsi tangan, fungsi mata lebih fokus, fungsi telinga lebih bisa mendengar orang-orang yang berbicara. Kemudian dia akan menggunakan akalnya untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini perintah yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Maka itu tahapan-tahapan yang akan membersamai tumbuh kembangnya anak tersebut. Maka rata-rata di usia 7 tahun anak sudah diberi tamyiz. Apa itu tamyiz? Rasa yang lebih oleh Allah SWT, sehingga dia sudah punya satu, sopan santun, kedua, rasa malu. Jadi kemandirian tadi bukan kesempurnaan tamyiz, tapi tamyiz yang memang sudah diberikan oleh Allah. Tanda-tandanya adalah dia sudah mulai santun. Kalau ada tamu enggak rewel lagi, kalau ada orang bicara enggak menyela lagi, kalau minta enggak apa? Ya enggak ngotot, enggak maksa. Nah, ini mulai kesempurnaan tamyiznya muncul. Maka kesempurnaan itu bisa menjadi tambah dengan munculnya rasa malu. Ya, pasti dalam hal ini kita bisa membedakan antara malu tabiiyah dan malu imaniyah. Ada dua rasa malu ya. Rasa malu tabiiyah, kalau saya biasa berpeci lalu sholat di masjid berjamaah tidak menggunakan peci, itu sudah risih. Sayangnya saya tidak biasa pakai peci gitu ya. Jadi kalau sholat ya gundulan biasa. Tapi itu bisa dilatih. Ya, bisa dilatih. Orang-orang yang hariannya memakai sarung dan dia harus memakai celana panjang, itu juga risih. Kayak gimana gitu ya kalau dilihat orang. Maka ini tahapan dari kesempurnaan usia tamyiz tadi. Nah, ketika dia sudah mau menutup seluruh anggota tubuh yang dalam tanda kutip ketika dilihat orang lain, dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya yang terdekat, malu nak, jangan dilihatkan orang lain, atau dalam tanda kutip kita bisa menyebutnya dengan aurat. Maka anak tadi otomatis sudah punya mumayyazah, ya, pemahaman lebih dari sekedar melakukan aktivitas, tapi sudah punya rasa malu yang sifatnya tabiiyah tadi, yang sifatnya ya kebiasaan. Nanti setelah diberi asupan ilmu, asupan pemahaman, akan muncul pada diri anak tersebut malu yang muncul dari keimanannya. Kapan itu? Ketika dikatakan ibadah itu wajib, sholat itu harus dilaksanakan, puasa harus dikerjakan. Maka apabila anak tadi tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan kebaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang secara normatif tidak baik, maka dia akan punya rasa malu tersebut. Maka itu disebut dengan malu imaniyah tadi. Sampai di sini ada yang perlu diulang atau ditambah dulu?
Oke? Cukup? Ya. Walakin ya fakadzalika taurut tamyiz qasirat an tauril aqli wa yalzimu min dzalika anna wara al aqli atwaron ukhra wa anna wara al aqli atwaron ukhra yudrikahu fiha ma la yudraku fi tauril aqli minal atla'i alal ghaibi wa umurin ukharul aqli ma'zulun anha. Maka ketika kita perhatikan, biasanya fase atau tahapan pertumbuhan tamyiz tadi itu akan berlangsung masa yang sangat cepat ya. Tapi biasanya nek sing ngomong ki yo krasa suwe, Pak ya. Bocah ora mungkat-mungkat. Kancane wis mlaku, anakku urung mlaku dhewe. Kancane wis iso mangan, anakku urung iso mangan dhewe. Kancane wis mandiri iso nganggo klambi, anakku urung iso nganggo klambi dhewe. Padahal secara ya tahapan itu adalah fase yang sangat singkat. Ya. Itu terjadi dan bisa kita rasakan setelah masa itu berlalu biasanya. Ya Gusti, ngerti-ngerti anakku kok wis takut. Ya Gusti, ngerti-ngerti anakku kok wis utang. Ngerti-ngerti kok gedene wis kaya ibuke. Nah itu kalau sudah berlalu. Tapi ketika masa pendampingan biasanya yang bisa melihat perkembangan itu adalah orang-orang yang berada di luar rumah kita. Ya. Ya Gusti, Mbak Yu, anake sampean saiki kok wis tambah api, bisa mandiri, bisa membantu orang tua, bisa sopan, bisa berlaku yang baik di hadapan orang lain. Itu biasanya yang menilai orang lain. Nah kita yang berada di lingkungan rumah itu biasanya ya jenuh ya. Ya contohnya wong yayasan lah. Mat yayasan itu yang nginangine itu ya kadang-kadang sumpek. Lah ora tambah piye enggak. Tapi ketika ada orang luar datang, Masya Allah sekarang sudah ada ini ya, sudah ada itu ya. Padahal awake dhewe sing ngrasake iki ya ngono-ngono tok. Nah inilah bedanya antara orang yang sering bersama ya berinteraksi dengan orang luar yang hanya memperhatikan. Tapi memang kalau dirasa secara adil ya secara tabiiyah tadi tidak akan berlangsung waktu lama tahapan-tahapan yang kita akan lewati untuk anak-anak kita dari bayi ya ketika mereka dilahirkan sampai nanti mereka bisa mendapatkan tamyiznya. Itu hanya kisaran 7 tahun saja. Dan 7 tahun itu ya sak kelebatan pripat, sebentar sekali ya, kecuali angsuran. Nah itu ya angsuran gitu suwe banget tuh ya. Ya ketoke wingi bareng angsur kok ujug-ujug ngangsur meneh gitu. Nah, makanya ini yang menjadi ya perhatian kita ya, bahwa kita mempunyai waktu untuk bersama dengan anak-anak kita itu sangat singkat sekali. Makanya nanti di bab parenting ya ada masa di mana masa itu tidak tergantikan, yaitu ketika masa pertumbuhan ini, antara dia sudah mulai mengenal orang-orang terdekatnya sampai nanti dia bisa mumayyiz, bisa faham apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang harus, apa yang bisa ditunda. Maka inilah waktu yang terbaik orang tua untuk membersamai ya. Nanti kalau nggak bersama anak di waktu-waktu seperti itu akan menyesal ya, pasti ya, pasti akan menyesal. Nah ini kita nanti akan sampaikan di bab yang lain. Nah dengan pertumbuhan anak tersebut, masa-masa yang dilewati pasti akan sangat singkat. Sebagaimana kita bisa merasakan kemarin baru aja lahir, sekarang sudah
3 bulan, sekarang sudah bisa berdiri, sekarang sudah bisa berjalan, sekarang sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa bersih-bersih sendiri. Maka dari situlah masa-masa itu akan berlalu dengan cepat, dan di situ Allah akan memberikan kepada anak tersebut hadiah-hadiah yang utama yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu akal dan pemahaman. Ya, jadi pemahaman itu tidak di sini. Pemahaman itu di sini. Beda ilmu dengan pengetahuan apa? Beda ilmu dengan pengetahuan itu apa? Ayo, pinter. Beda ilmu dengan pengetahuan. Ada yang tahu? Pak Dikris mungkin? Beda nih. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain. Beda ilmu dengan pengetahuan. Beda ilmu dengan pengetahuan. Nanti kalau sudah tahu ini ya, kita akan sadar dan sabar. Kita akan sadar dan sabar bahwa ada masa-masa yang kita cuman boleh mendampingi aja. Tapi nanti ada masa-masa di mana kita tahu hasil yang kita sudah upayakan itu menjadi kenyataan. Jadi antara berhasil dengan usaha tadi itu ada kaitannya pengetahuan dengan ilmu tadi. Apa Pak bedanya pengetahuan dengan ilmu? Ibu-ibu perwakilan tadi, bapak-bapak sudah ada itu, kita apresiasi. Ada? Ilmu di hati, pikiran di otak. Ahsan, betul. Ahsan. Ya, yang definitif, supaya kalau kita nanti ditanya jawabnya itu ada apanya, definisinya begitu ya. Ya. Oh, jangan seperti lah kok ngono sih Mas? Ya pokoknya ngono. Lah pokoknya ngono itu nanti kita bingung gitu ya. Ada kaidah yang definitif yang ketika nanti orang bertanya kita bisa menjawab secara definisi. Nah, orang tadi ketika mendapatkan definisi, otomatis dia mendapatkan pengetahuan. Itu otomatis. Ya. Nah, pengetahuan ini tidak akan pernah bisa diaplikasi, tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan ilmu tadi. Ayo ibu-ibu wis dipancing karo bapak-bapak kira sithik nih. Apa? Ora apa-apa. Nek salah popo iki ora do mangkat meneh ngisor. Silakan. Siap. Oke. Kalau pengetahuan itu bisa dicari, tapi kalau ilmu itu gift, anugerah. Maka ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah yang akan kasih ilmu pada kamu. Ini kalau di dalam bahasa Arab namanya kalimat syarat. Ada syaratnya, ada apa? Ada yang disyaratkan. Ada syaratnya, ada hasil dari syarat tersebut. Kalau pengetahuan kita baca, dapat informasi, kita jadi tahu. Kalau pengetahuan ada orang ngomong, kita dengar, kita jadi tahu. Kalau pengetahuan ada kejadian, kita lihat, kita bisa tahu. Itu namanya pengetahuan. Wah, wong kae wawasane luas nih. Ngomong ngopo wae kok nyangkut. Jebule maklar, Pak. Karena salah satu syarat sales itu punya banyak wawasan gitu ya. Jangan ngomong apa wae kudu iso gitu. Nah, ini supaya nyaman ya, customernya supaya nyaman dengan dia gitu. Nah, tapi yang seperti itu belum tentu punya ilmu. Karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Al ilmu nurun. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya.
dan tidak akan pernah mendapatkan cahaya dari Allah kalau hati kita itu kotor. Ya, betapa banyak pengetahuan yang sudah kita ketahui, lalu kita diberi pemahaman oleh Allah setelah lama sekali kejadian atau ilmu itu ada di rekaman otak kita. Bahasa Jawa ini ya, kita sudah tahu, sudah krungu, sudah lihat. Ora iso Pak. Ketika Allah memberikan anugerah kepada kita ilmu, terus kita bisa melakukan. Apa kata kita? Oh, jebule ngono. Nah, oh jebule ngono itu ilmu, Pak. Paham ya? Nah, ini bahasan tingkat tinggi itu. Bahasan tingkat tinggi. Karena orang bisa mengatakan oh jebule ngono, itu perlu proses. Tahu dulu, coba dulu, menunggu waktu yang lama. Sampai pada suatu ketika Allah anugerahkan faham. Nah, faham itu ilmu, Pak. Maka kita akan mengucap dengan mudahnya, oh jebule ngono. Maka kita sering meremehkan, Pak, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan sesuatu. Kita pakai ibarat ya. Ada sebuah perusahaan perkapalan yang dia beroperasi jarak pendek, jarak menengah sampai jarak jauh dengan kapal-kapal yang sangat bervariasi. Ada satu mesin dari unit kapal perusahaan tersebut yang rusak dan sudah ya dipanggilkan mekanik-mekanik ternama yang handal, tapi mereka selalu angkat tangan, tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga beberapa bulan kapal tadi tidak beroperasi sampai menimbulkan turunnya pendapatan dari perusahaan tadi. Maka orang yang mempunyai usaha tadi mendapat informasi bahwa ada seorang ahli namanya si Fulan yang betul-betul menguasai mesin tertentu, merek tertentu, dengan pengalaman yang sudah tinggi, yang bisa menyelesaikan masalah dari mesin tersebut. Ketika didatangkan, mekanik tadi tidak butuh waktu lama untuk melihat masalah di dalam mesin yang dia hadapi. Maka dia meminta satu buah palu dan beberapa perlengkapan. Ketika beberapa menit berlalu, dia mengatakan, unit sudah siap, silahkan dicoba. Pemilik kapal tadi pasti kaget. Sudah beberapa orang, beberapa ahli didatangkan, angkat tangan, bahkan angkat kaki, Pak ya. Ini ada orang baru sebentar datang, dia mengatakan, oke, ini sudah siap unitnya. Maka dicoba, Pak, oleh pemilik perusahaan tadi. Ternyata sudah baik. Dan ketika dioperasionalkan tidak ada masalah. Maka tiba waktunya. Orang tadi menagih ongkos biaya dari perbaikan unit mesin tersebut. Ketika disebut angka, pemilik perusahaan tadi itu kaget, Pak. Wah, mahal sekali ini. Bagaimana mungkin pengerjaan yang hanya beberapa menit jenengan minta ongkos sebesar ini? Lalu orang tadi mengatakan, lah kalau memang itu Anda bisa, silahkan, saya cuma butuh palu dan beberapa alat saja, ya sudah kerjakan sendiri. Maka orang tadi diam. Lalu ditambah keterangannya, saya bisa melakukan pekerjaan ini hanya dengan beberapa menit. Saya butuh waktu puluhan tahun, dan hanya dengan sedikit yang saya kerjakan, jenengan nggak usah menunggu puluhan tahun tadi, langsung bisa menerima hasilnya. Ini saya pernah alami, Pak. Ono wong ndandake mesin Tome Kuali. Tome Kuali itu masalah besar itu ya. Wes pokoknya amburadul semua. Ketika datang ke tempat kami, saya tawarkan, ini mau ditunggu atau ditinggal.
ditunggu Pak, saya dikejar-kejar pekerjaan. Tapi kalau ditunggu agak mahal, tapi saya sudah tahu alasannya itu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, pokoknya saya ikut ya, biasa ongkos yang ditarik di bengkel sini. Begitu saya balik jarumnya, sudah, unit sudah siap, melotot dia, ngono tok toh Pak. Nah, saya bisa seperti itu butuh puluhan tahun Pak. Lah kok dikomentari lah kok ngono tok itu, lah gimana ini? Nah makanya itu ya, beda pengetahuan dengan ilmu. Ilmu itu betul-betul gift, pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya apa Pak? Sains, teknologi. Kalau teknologi bisa dipelajari, bisa dimengerti. Kalau pengetahuan bisa dicari, bisa didapatkan. Tapi kalau ilmu itu betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendampingi anak-anak kita yang punya anak lebih dari satu, itu sudah bisa tahu ya tingkat kesulitan anak per anak yang kita hadapi. Oh, kakaknya dulu nggak sampai 8 bulan sudah bisa berdiri, nggak sampai 1 tahun sudah bisa jalan, nggak sampai 12 bulan ngomongnya sudah bagus, nggak sampai butuh waktu 5 tahun dia sudah bisa mengerjakan apa yang dikerjakan anak-anak TAUD atau TK. Tapi yang kedua ini, nah gitu ya, tapi yang kedua ini dia butuh cuman berdiri saja harus 10 bulan, berjalannya harus 11 bulan lebih. Dia bisa pakai baju harus menunggu sampai 3 tahun lebih. Tibake sing ketelu luwih angel neh, Pak. Nah, itu pengalaman namanya ya. Maka ketika kita mendapati anak-anak kita seperti itu, kita tahu bahwa tugas kita hanya mendampingi, hanya memberi, hanya mengajari. Bisa tidaknya, kapannya, itu mutlak pemberian Allah SWT. Sampun sadar gitu ya. Jadi ora usah banding-banding ke wong koyo ngene kok dibanding-banding ke. Begitu ya. Ya, makanya anak itu kalau dengar dan dia paham, itu juga nggak suka kok. Ya. Mbok kae koyo kakakmu, mbok kae koyo kancamu, nggak suka dia. Tapi yang kita berikan, yang dia butuhkan hanya support saja. Ya. Alhamdulillah, okay. Tadinya nggak seperti ini jadi seperti ini. Ayo berusaha lagi, ayo lebih baik lagi. Sudah cukup seperti itu. Nah, maka yang disampaikan di dalam makalah ini ya betul-betul ya, tahapan-tahapan itu adalah sangat-sangat sebentar, dan semua dari hasil itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meyakini hal itu. Ya. Anak saya yang keempat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Sampai dokter endi, terapis endi, biaya piro wae paribasane begitu ya. Itu sudah kita upayakan maksimal. Tapi kalahnya ya dengan takdir tadi. Ya kita harus sabar, kita harus nunggu, kita harus tahu bahwa yang memberi itu hanya Allah. Maka nggak usah berharap lebih pada manusia. Nah gitu ya. Nah ini nanti sebagai alasan kita kenapa kita harus ekstra sabar kita kepada anak-anak kita. Nah, maka ketika sudah tumbuh tadi, Allah akan mengiringi anugerah-anugerah tadi dengan anugerah-anugerah yang sangat banyak. Ada yang diberi kelebihan-kelebihan tertentu, ada yang diberi keunggulan-keunggulan tertentu, ada yang diberi keutamaan-keutamaan tertentu, ada yang nulisnya belum bisa tapi mewarnainya sudah bagus, ada yang membaca belum lancar
tapi dia hubungannya dengan orang tua, gurunya, temannya sungguh-sungguh sangat baik. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang itu tidak diciptakan, tetapi itu anugerah. Kita hanya mengarahkan, kita hanya memberi asupan. Maka disinilah ya kita akan tahu beberapa keutamaan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinal aqla la yukhayyalu, walakinal aqla la yahilu ayartakil insan al kamil ila taurin fauqal aqli. Maka sesungguhnya akal manusia itu akan bertumbuh sebagaimana tumbuhnya anggota badan yang lain. Ya, berapa dari kita sudah mengalami pelajaran-pelajaran di SD itu kita pahamnya ketika naik kelas. Ketika sudah SD selesai, kita baru paham pelajaran semua yang di SD di level tingkat menengah. Pelajaran tingkat menengah kita baru bisa paham di tingkat atas. Dan kehidupan kita kemarin kita bisa baru paham sekarang. Oh, jebule ngono, itu butuh pengetahuan, butuh kesabaran, butuh waktu yang lama sampai kita mendapatkan anugerah dari Allah ilmu tadi. Maka dengan ringannya kita akan mengatakan, oh jebule ngono. Itu karena sudah sempurna akal kita. Maka ya yaftahullahu lahu fihi ainan yudriku biha ma la yudrikul aqla. Nanti juga akan ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang lain dari kelebihan yang biasa diberikan oleh Allah kepada anak-anak. Ada anak yang bisa cenderung dan interest kepada hal-hal tertentu dan dia nanti akan ahli di bidang itu. Termasuk ada anak-anak yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa diindra. Ya, saya pernah satu ketika akan menjajakan dagangan saya jam 4 sore. Saya tergesa-gesa karena kencan dengan seseorang di satu supermarket di Semarang. Saya sudah bawa dagangan saya komplit karena orientasi saya yang akan saya temui itu orang kaya dan sangat mungkin membeli dagangan-dagangan saya dengan harga di atas rata-rata. Sudah saya siapkan. Teman yang saya mintai tolong untuk nganter sudah datang. Anak saya yang barep, si Alia, nggak tahu kenapa, nggak biasanya juga seperti itu gondeli saya nggak boleh keluar. Ya, gondeli saya nggak boleh keluar. Karena orientasi saya pada waktu itu dapat cuan, ya, dapat untung besar ya. Maka saya abaikan tangisan dan rengekan anak saya, bahkan ibunya ya menolong untuk bisa menghandle anak tersebut supaya saya bisa keluar dengan nyaman. Baru beberapa menit perjalanan sampai di antara Mangkang Jerakah, saya sadar dagangan saya itu jatuh di jalan. Dan itu nominalnya pada waktu itu puluhan juta. Nominalnya pada waktu itu puluhan juta. Wis rasa dipikir aku ora mikir misalnya. Itu informasi aja gitu ya, informasi aja bahwa saya bawa sesuatu yang prestis, saya bawa sesuatu yang harganya mahal. Sampai ketika di kepolisian sektor Jerakah, di Polsek Jerakah itu saya sadar barang saya jatuh. Saya sudah nggak pakai akal lagi. Saya melintas di sebelah selatan jalan, nabrak arus, golei barang sing tiba tadi sampai ke Kalibendo Kalibu. Itu sudah nggak pakai akal lagi, Pak. Berapa mobil besar kita jadikan ya taruhan bagi nyawa kita. Berapa motor, berapa ya tadi ya kebahaya-bahaya yang kita lewati.
qadarullah tidak ketemu. Qadarullah tidak ketemu. Nah, kadang-kadang anak itu punya khawas tadi, punya rasa lebih, punya sensitivitas lebih, yang kadang-kadang itu adalah gift dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk memproteksi diri kita juga. Maka kalau ada ya kejadian-kejadian seperti itu, pastikan kita tawakalnya lebih. Kalau memang itu harus ya, asak janin won sewu, kalau saya nggak jadi berangkat atau membatalkan kencan saya dengan klien, ya nggak apa-apa, nggak ada yang dirugikan begitu. Wong dia cuman minta saya datang ingin lihat barang, kan ekspektasi saya aja yang terlalu ketinggian ya. Wah, orang kaya nanti bisa beli banyak dengan harga yang lebih dari rata-rata. Nah, seperti ini ternyata kadang-kadang yang mencegah, yang menyelamatkan itu orang-orang di sekitar kita, bil khusus anak-anak kita yang tidak punya dosa. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Rasa digelani surah. Ya, saya juga sudah lupa gitu ya. Nah, maka ketika Allah memberikan sesuatu yang memang diberikan oleh orang per orang dari anak-anak tadi, kadang-kadang pemberian itu tidak rasional, tidak mampu dilogika, tidak masuk akal. Kama yarqasabi al-mumayyiz ila tauril aqli, sebagaimana perjalanan waktu yang menjadikan anak kita sampai kepada usia tamyiz tadi. Apa kita pernah merancang kok bar iki kudu ngene, bar ngene terus ngono kae? Enggak pernah. Semua itu rancangan dari Allah. Ada yang bisa ngomong dulu jalannya keri, ada yang jalan dulu ngomongnya keri, ada yang dua-duanya nggak bisa sampai besar itu juga ada. Yorak melaku, yorak ngomong. Tapi Allah menentukan waktu di mana dia bisa berjalan, bisa ngomong. Ada yang dilatih berdiri, dilatih jalan, nggak bisa. Dia langsung lari bisa, Pak. Ya. Termasuk anak-anak saya itu ada yang merangkak, ada yang berdiri, ada yang rambatan, ada yang langsung jalan itu. Ya, qadarullah seperti itu. Dan kita nggak pernah merancangnya, dan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah menghendaki ya perkembangan dari bayi sampai ke tamyiz, itu adalah perkembangan yang diikut sertakan di dalamnya kesempurnaan akal anak tadi. Lihat, oh temennya kalau turun dari kursi tinggi seperti itu, besok dia nyontoh. Lihat ya, kalau dinakali temennya mengekspresikan dengan perilaku tertentu, besok nyontoh. Maka di sini lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Dan menurut penelitian, IQ rendah atau IQ tinggi itu hanya mitos. Wah, bocah kayak pinter, IQ-nya dhuwur. Jebule dites biasa-biasa saja. Cahaya ketoknya rak pinteran, dia nggak punya IQ yang tinggi. Ketika dites tinggi IQ-nya, ternyata yang menyebabkan seorang itu bisa prestasi atau tidak itu lingkungannya. Kenapa kita lihat ya di lingkungan pesantren anak-anak kiai itu otomatis meneruskan para abahnya menjadi orang alim? Ya karena dari kecil dia sudah lihat kita, orang-orang di sekitarnya membaca dan belajar kita, orang tuanya membacakan dan menerangkan kita. Otomatis dari lingkungan seperti itu, ya nggak usah disuruh. Ya, sebelum menginjak fase tertentu, kadang-kadang anak di lingkungan seperti itu sudah bisa hafal bait-bait tertentu atau ayat-ayat tertentu. Nah, di sini nanti fungsi tamyiz untuk bisa memungkinkan. Kalau dikasih akal, anak-anak balita pun bisa hafal, Pak. Tapi dia mungkin tidak mungkin.
bisa melenceng ke ayat lain, atau bisa lupa di ayat tertentu. Nah, ketika sudah tamyiz, dia akan mulai mendapatkan apa? Itqonnya, ketetapan hafalannya. Oh, habis ini, habis ini, habis ini, bar ayat iki, bar surat iki. Itu setelah tamyiz. Begitu ya. Maka wallahu subhanahu ta'ala qadirun ayyahluqa fi qulubi ibadihil ma'rifata bihi ta'ala ibtida'an biduni wasitatin wa biwasitatin. Maka jangan heran ada anak-anak yang tumbuh dengan sendirinya, gak ada yang ngajari, gak ada yang ngasih tahu, gak ada yang nyontoni, tiba-tiba bisa. Allah mampu seperti itu. Dan ada yang tadi di lingkungan-lingkungan yang baik, yang dia tumbuh dengan baik, lalu meniru, mendengar, mengetahui dari lingkungannya, Allah juga bisa memberikan yang seperti itu. Maka jangan harap yang pertama tadi, karena ini khususiyah, tapi lakukan ikhtiar, kerjakan yang kedua, dampingi, contohkan, ajarkan, praktekkan, maka nanti anak kita akan bisa sebagaimana yang kita kehendaki. Ya, ada orang-orang yang kata kaum santri itu punya ilmu laduni, padahal itu dari kata milladunka rahmah. Jadi Allah memberikan kepada Khadir satu ilmu anugerah yang langsung diberikan kepada dia tanpa melalui guru. Itu nama milladunka rahmah. Orang pendek aja ilmu laduni. Nah, begitu. Dan kadang-kadang kita seperti itu. Di situasi tertentu, kondisi tertentu, keadaan tertentu, kita langsung diberi ilham oleh Allah. Aku kudu ngene. Itu ilmu laduni, Pak. Pernah mengalami seperti itu? Kalau ibu-ibu sering buka kulkas ra ono apa-apa, pas rasa nyayur sisan. Nah, itu laduni itu. Belonjone ora dikake juga kan? Mau masak apa gitu ya. Nah, itu laduni juga. Atau kadang-kadang buka kulkas isinya penuh, meh masak apa bingung, harus rasa masak sisan. Itu juga laduni. Jadi ilham itu termasuk laduni, firasat, ilham, wahyu itu langsung milladunka rahmat. Maka Allah mampu ya menjadikan bagi hamba-hambanya dan memasukkan ke dalam hatinya makrifah, pengetahuan, ilmu, lalu wawasan dengan menggunakan perantara atau tanpa perantara. Dzakara dzalikal Ghazali rahimahullah ar-burhani ala anna isbatun nubuwah ba'da isbatit tauhid min a'dhami arkanil iman ila akhirih. Nah, ini dari beberapa keterangan tadi kita sudah bisa ambil konklusinya bahwa anak ketika dilahirkan itu hanya sempurna secara fisik, maka Allah memberikan kesempurnaan fungsi dari fisik tadi itu bertahap, mulai bisa melihat, mulai bisa mendengar, mulai bisa kenal, mulai bisa menggerakkan jari, sampai nanti bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, kemudian bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa beraktivitas mandiri, pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, menyisir, makan sendiri, bersih-bersih sendiri. Itu adalah tahapan-tahapan dari anugerah Allah dari masa ketika anak dilahirkan sampai Allah menganugerahkan at-tamyiz, yaitu pemahaman. Maka anak akan mempunyai tamyiz ketika sudah ada indikasinya. Diberikan api lalu disuruh megang, coba pegang api ini, maka anak yang tamyiz akan mengatakan enggak mau, pegang api itu panas. Maka itu ciri. Sebagaimana Musa ketika disodori bara dengan buah, dia sudah tamyiz sebetulnya, yang akan diraih apa? Buah, tapi oleh malaikat Jibril dibelokkan ke bara. Kenapa? Kalau dilihat Musa sudah tamyiz, akan diperlakukan tidak semestinya oleh Fir'aun.
Nah, ini nanti ada pengetahuan di bab akidah ya. Malaikat hafadhah namanya, malaikat yang menjaga kita. Itu setiap hari, setiap orang, setiap hari itu shiftnya 20 malaikat. Fajar sampai terbenam matahari, nanti pergantian shift ya, antara syuruk terbenam matahari sampai fajar lagi itu 20 malaikat. Jadi jangan dikira kalau kita sendirian, tengok-tengok nggak ada orang, nggak ada apa-apa, terus kita merasa nyaman, saya bisa melakukan apapun. Ketahuilah di situ ada kita, ada korin kita, ada malaikat hafadhah yang 20, ada rokib, ada atid. Jebule muyak Pak yang di sekeliling kita itu Pak. Apa bahasa Inggrisnya muyak? Bejibun ya, jebule banyak itu. Nah, disinilah kita mulai paham, ya, kita mulai tahu bahwa kalau ada anak jatuh, harusnya dia cedera, nggak ngapa-ngapain dia. Ketahuilah di situ ada malaikat hafadhah namanya, karena Allah menghendaki anak tadi selamat. Seperti itu seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa ketahui anugerah Allah kepada kita orang per orang, anak kita orang per orang itu masing-masing tidak sama, tidak kadarnya tidak serupa, tetapi berbeda-beda. Maka dari itu kita harus sabar, kita harus kuatkan kesabaran kita, kita harus tahan lagi sabar kita sampai nanti Allah memberikan anugerah itu kepada kita, kepada anak-anak kita, ya. Karena ada yang disekolahkan tinggi-tinggi, ya diberi kemampuan secara finansial, anaknya nggak diberi pemahaman oleh Allah. Ada yang nggak mampu, nggak kemana-mana, tapi oleh Allah diberikan pemahaman, dia prestasi. Ya, sekarang kita bisa baca, bisa dapat informasi yang cepat. Ada anak-anak orang kaya yang harus bayar ratusan juta untuk sekedar masuk ke sekolahan tertentu. Ada orang-orang tertentu yang nggak punya harta, dia melenggang gratis menuju ke sekolah-sekolah favorit dan ternama. Nah, ini anugerah semua Pak. Maka tadi ojo dibanding-bandingkan. Kita sudah cukup kenal, kita sudah cukup tahu tentang anak-anak kita. Maka yang kita harus lakukan hanya mensupport, mendorong mereka untuk supaya lebih cepat tumbuh kembangnya, lebih cepat pemahamannya. Kalau kita bandingkan, yang ada hanya kekecewaan, yang ada hanya dendam anak kepada orang tua. Jadi perlakuan kita kepada anak, nanti outputnya apa? Ya kui perilaku kita. Ada anak yang berani bentak orang tua, eleng-eleng, biar nek ngandani anaknya karo nyentak-nyentak berat. Ada buku bagus Pak, nanti kalau bisa dibeli itu ya. Parenting tanpa teriakan. Padahal kalau kita ngajari itu nerak gembor-gembor gak puas tuh. Nah, itu justru memutus tersambungnya sel otak. Ya, kaumnya Nabi Soleh itu dihancurkan oleh Allah dengan sauhatan wahidatan. Malaikat Jibril teriak keras, mereka langsung binasa. Maka kalau ada anak-anak kecil diteriaki, itu mereka sudah binasa Pak. Dan jangan nuwun sewu mengharap nanti kalau gede kita diperlakukan dengan baik-baik saja. Pasti teriak mereka akan lebih kenceng dari kita. Aku rak meden-medeni yo, tapi ini nyata. Ya, maka yang perlu kita lakukan apa? Berubah, istighfar, minta maaf, berubah. Angel loh Pak, yo jelas angel, mosok ngono gampang. Pemenang tanggal tua urusan akeh, wah mesti angel nih. Ya. Dan saya mengalami sendiri ketika punya satu problem yang memang masih segar problem tadi ya, belum ada solusinya. Anak tiba-tiba rewel atau meminta sesuatu atau apapun yang ya melibatkan kita untuk bisa bersama dengan dia, itu yang refleks pertama kali marah pasti. Sing ra ngamuk ngaco. Ya, ora wani ngaco to. Mergo ngamuk kabeh saya tahu. Begitu ya. Maka Allah
berkenan, berkuasa, mampu menjadikan semua dari kita itu bisa mendapatkan pemahaman dengan perantara atau tanpa perantara. Itu suka-suka Allah saja. Gitu. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan dulu? Cukup? Ya. Alhamdulillah. Diteruskan atau cukup? Pak panitia, satu set sudah cukup ya? Ya, sudah, silakan. Saya minta kok ke opo, untuk tanggung jawab. Silakan. Jadi ketika kita mendapati semisal anak melahirkan harus lahir beraya, itu ketika kita meneriakinya, apakah itu sudah? Yang kita maksud dengan teriakan adalah ketika kita berhadap-hadapan. Jadi kalau maaf ya, ada jarak, terus kita dituntut untuk menyuarakan suara kita di bawah ya, di bawah volume, ya kan nggak ada hasil kan nggak ada hasil. Maka kalau ada jarak pasti kita mengucapkannya agak keras. Yang kita maksud di sini ketika berhadap-hadapan. Dan ketika berhadap-hadapan, anak tahu betul kita sedang marah, tapi yang kita keluarkan itu sayang, atau kita marah yang kita keluarkan itu kebencian. Anak paham betul itu. Nah, yang kita maksud tadi ya, teriakan ketika ada anak di depan kita. Dan ketika menghalau sesuatu yang membahayakan dan itu ada jeda, ada jarak, ya nggak ada masalah tuh. Kita bersuara keras, ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan itu naik kendaraan, lalu ada orang Arabi datang, sudah agak dekat padahal, berteriak di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar ya sebagai orang yang sangat protektif dan tahu betul adab terhadap Rasulnya, langsung mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengatasi orang ini. Tiba-tiba Nabi menjawab teriakan orang tadi. Artinya apa? Memang ada satu wilayah atau suku atau golongan tertentu yang kulturnya kalau ngomong itu keras. Ya, wong Kaliwungu Tengah karo wong sing rada dhuwur itu beda, gitu ya. Kalau kita orang Jawa ketemune wong Jawa terus pisan-pisane ning terminal ning Lampung mau ning Batak, kaget, Pak. Itu orang ngomong-ngomongan kayak bertengkar itu. Itu culture namanya. Nah, maka di sini nanti kuncinya adalah hati. Ketika kita berhadapan-hadapan dengan anak, lalu harus ngomong keras, itu yang ada di dalam hati itu kuncinya. Kalau kita dendam dengan anak itu karena merepotkan, karena ulahnya, karena apapun, anak tahu dan anak itu akan rusak. Tapi kalau kita berkata keras untuk mengedukasi, untuk menghindarkan dengan kasih sayang, kecintaan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, anak juga tahu. Cirinya apa? Output dari bentakan kita, nek sing nganggo serik mesti anaknya dendam, nek sing nganggo sayang anaknya enggak dendam. Ya, itu nek rung lakoni rung ngerti ya. Nanti harus dibenturkan dengan kasus dulu. Pokoknya doyok terus ben cepet. Ya.
Begitu ya. Jadi kalau nanti nggak ketemu masalah, ya nggak tahu. Karena yang bisa tahu kita itu pada waktu itu benci, kita pada waktu itu eman, itu ya kita sendiri. Dan anak itu reaksinya ketika kita seperti apapun kita, tapi kita sayang, anak nanti bisa memahami. Lambat laun, terus bisa tahu. Wis contohnya orang tua saya secara pribadi. Orang-orang tua dulu kita itu di samping ucap itu reaktif Pak, tangannya main. Dan orang tua saya itu saat durunge ngomong tangan sik mesti. Lisannya belum mengucap, tangannya sudah main. Bocah ini maplek Pak. Dan dulu saya sampai gitu ya, karena diperlakukan seperti itu terus. Dulu kan rame belajar bela diri tuh ya, ada karate pertama kalinya tahun 80-an. Terus aku butuh latihan karate. Terus nek ngono-ngono meneh tetep tak tatai, bahasanya seperti itu ya. Walaupun nggak mungkin menang kan pastinya. Lambat laun sampai hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika kita sudah sampai masanya, sampai pemahaman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faham ternyata mereka melakukan seperti itu, sayang pada kita nyesel Pak. Kroso berat. Orang tua dulu kita yang suka bentak-bentak kita, suka marah-marah pada kita karena mereka sayang. Ketika mereka nggak ada, golei Pak awake dhewe. Kangen. Aku suwi ra tau diseneni. Pan mulih tapi wonge kok wis ra ono gitu Pak. Coba. Masya Allah ya. Nah, makanya kalau sekarang ada orang tua yang masih sering ya, marah-marah pada kita, nikmatin aja lah. Suatu ketika suara itu nggak ada. Sama ketika anak-anak sekarang kita ngerepotin, ya, udah nikmatin aja. Suatu masa nggak akan seperti itu lagi. Itu kuncinya ya. Jadi perlu sabar, perlu waktu yang lama, perlu ya untuk bisa mendapatkan tamyiz tadi, pemahaman tadi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Siap. Perjalanan seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali setelah dijalani. Ngerti omono aku mbiyen rak ngene, itu kan setelah kan. Makanya orang tua dulu itu sanepane filosofinya, bocah ora kena mangan brutu, mergo brutu ki ning mburi. Artinya ora kan ndak boleh menyesal di belakang. Harus dipertimbangkan, diperhitungkan dalam melangkah sampai nanti tidak ada penyesalan. Tapi memang tidak seperti itu kehidupan. Allah mengendaki setiap dari kita, tahu Pak, cerita hidupnya berbeda. Dan ada satu kasus yang sama, tapi obatnya nanti juga berbeda. Ada Ustaz Ahyar bilang, wah sirahku ngeluh nih. Ada Ustaz siapa? Farisa juga mengatakan, wah sirahku ngeluh nih. Dua orang yang kepalanya pusing tadi, jawabannya kan beda kan? Mana Ustaz? Antum ngeluh apa? Nah ini beda. Sama dengan tadi kita ketika diberi oleh Allah SWT alur cerita yang kita nggak pernah minta, dan itu tauqifi, itu murni kehendak Allah SWT. Maka yang perlu kita respon adalah kita terima, kita sabar, kita terus belajar.
ketika memang Allah menghendaki ada yang miss tadi di dalam pengasuhan, di dalam perjalanan, di dalam hubungan kita bersama pasangan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, bertobat pasti. Nomor dua, meminta maaf kepada orang-orang yang terkait. Yang ketiga, berdoa. Ini dari awal sudah kita sampaikan, sudah kita sebut berkali-kali dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Terus. Karena kita nggak tahu besok mau seperti apa dan kita reaksinya bagaimana, kita nggak tahu. Maka kita minta takdir Allah yang terbaik bagi kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki saya ya Allah, perbaiki orang-orang di sekitar saya dan keluarga saya ya Allah. Seperti itu. Nah, itu ya kuncinya ya. Terus dengan yang kita lakukan seperti itu, nanti Allah akan memberi kesadaran untuk korban-korban yang telah berjatuhan tadi. Ya contohnya saya tadi ya, sudah dikerasin, diperlakukan dengan fisik. Setelah besar saya sadar saya nggak mungkin benar, saya nggak mungkin baik kecuali diperlakukan seperti itu. Karena orangnya saya itu nggak sensitif Pak, didehemi meneng baik, dijawil ya orang ngerti. Nah dikeplak baru klingo, ono apa sih gitu. Itu karena sifat orang berbeda-beda. Ada orang yang sensitif baru didehemi dok sudah merasa. Nah anak yang seperti ini nggak usah diapa-apain, gitu ya kira-kira ya. Maka Allah akan recovery secara otomatis kepada orang-orang yang memang orang tuanya, pelakunya itu mau bertobat, mau memperbaiki diri, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesempurnaan kebaikan tadi bisa didapat. Ya. Ojo njaluk adimneh. Artinya ini kita bisa tahu lah cerita dari kita masing-masing itu berbeda. Wong kita satu keluarga ya, satu ibu, satu bapak. Ceritanya podo berapa? Beda. Dari 5 orang saudara saya, 6 saya, itu yang paling sekering dikeplaki ya saya sendiri. Ya tadi sadarnya ketika sudah berlalu, oh kalau saya nggak dikeplak nggak respon. Saya ini orangnya nggak sensitif, maka harus didehemi, dijawil, dikeplak. Bahkan saya pernah mengalami satu tindakan fisik yang sangat ekstrim. Dikawi gambaran saja, nggak usah saya ceritakan, karena ekstrim itu nggak ada gambarannya. Ya, saya dari dulu itu suka hewan. Sampai ketika suka hewan itu bahasane wong saiki ya. Hobi itu istri kedua. Kira-kira istri kedua kalau istri pertama sayang di Pak. Sensitif jenengan. Ya, hobi itu istri kedua. Maka sebelum bisa jajan, sebelum bisa beli apapun untuk diri saya, bahkan sebelum saya mandi, itu yang saya prioritaskan ternak, yang saya prioritaskan hobi. Sampai suatu ketika karena nggak punya uang dan tidak diberi untuk beli pakan ternak saya, bapak itu wahyarham dulu pegang kas masjid SMP Muhammadiyah. Dulu yang megang kas masjidnya beliau. Terus setiap Jumat duit atusan receh itu ditumpuk-tumpuk Pak. Wong rak duit baru receh sapa sing rak kemecer Pak. Ya ini dulu. Sampai suatu ketika karena memang harus beli pakan dan tidak punya uang dan tidak diberi, saya berani mengambil beberapa rupiah yang ada di tempat biasa menyimpan uang receh tadi. Ini mungkin sedulur-sedulurku ya harus ngerti. Ya ben ngerti lah bahwa saya itu seperti ini dulu harus punya proses yang seperti itu gitu ya. Saya belikan pakan, saya kasihkan ke ternak, sudah puas. Sore-sore bapak wayarham pulang ngitung kan pasti. Iki tumpukane mau podo kabeh kok ana sing sudo. Curiga, dihitung lagi betul-betul kurang.
Dan tersangkanya hanya satu, saya. Karena yang lain nggak mungkin. Jadi wong tua ki ngerti anak sak jero-jero niki yo ngono kuwi, Pak. Jadi nggak ada tersangka lain kecuali saya. Podo, Pak. Dulu kalau di rumah itu kan ada tempat penyimpanan makanan tuh yang digantung itu ya. Apa jenenge, Pak? Salang. Itu kalau ada ikan keting doke hilang, iyo saya yang tertuduh gitu loh. Yus ngaku pokoknya ngaku. Sampai di situ ayah saya tahu kalau saya pelakunya. Saya sudah dipanggil baik-baik. Kamu ngambil uang di sini enggak? Saya bilang enggak. Apa ono maling ngaku kan ra ono. Maling kok langsung ngaku kan ra ono harga diri nih loh. Ya, saya nggak ngaku itu. Sampai dijiwit, sampai dikeplak, sampai bapak bawa linggis, kaki saya diselonjorke. Kamu kalau nggak ngaku saya pukul kaki kamu. Tetap saya bilang tidak. Dipukul, Pak, sekali. Betul-betul dipukul, saya tetap bilang tidak. Wes, nggak mau bilang, nggak mau ngaku. Saya diikat, kaki dan tangan saya diikat, digantung di sumur, dikerek ke timbul, kerek jelum, tarik lagi. Ngaku ora jebur ke lagi, Pak. Karena panik saya bilangnya ora terus, Pak. Sebetulnya kalau sudah bilang iya itu sudah berhenti, tapi karena panik saya bilangnya tidak terus. Jegur ke, tarik lagi, tidak, jegur ke lagi, tarik, sampai berapa kali. Akhirnya pahlawan saya datang, Mae. Pahlawan saya datang, wes jangan diteruskan. Engkau tak ironi. Itu kata-kata yang saya nggak pernah lupa. Mengko tak ironi. Pada waktu itu belonjone Mae itu karena saya yang sering ngambil dari bengkel lalu dikasih ke emak itu ya, itu masih 1.000 rupiah belonjo waktu itu, dan saya ngambil itu cuman 50 rupiah untuk beli jagung. Engkau tak ironi, kata emak, baru dihentikan oleh bapak Allahyarham dan saya dilepas begitu. Jadi ono anak, saya tidak mengaku sebagai korban, tetapi saya menyadari kalau saya nggak dijadikan seperti itu nggak akan seperti sekarang. Itu nanti proses, Pak, ya. Nggak apa-apa sekarang dipleroki anaknya, terus agak dijauhin, nggak masalah. Doakan terus. Insya Allah nanti di satu masa mereka akan datang dan memaklumi kita. Ya. Aku nek ning kuburan yo tak critakno, Pak, sampean biyen lah sing ngerek aku kan. Ya biar nggak sedih-sedih amat gitu ya, penono lucu-lucu deh gitu. Nah begitu, Pak. Wallahu a'lam. Jadi cerita kita masing-masing. Kalau kita bisa menulis cerita kita, mungkin kita mempunyai keyakinan. Ceritaku ki nek di film ke pasti seru, dan semua orang mempunyai keyakinan seperti itu, Pak. Ya kan? Karena wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang mengatur alur cerita kita. Kalau mau, Pak, kita lihat tobatnya Freddy Budiman, kira-kira kita mau nyacat dia enggak? Tahu Freddy Budiman? Bandar narkoba, kebejatan, dosa besar apa, keburukan yang bagaimana yang belum dia lakukan, Pak, sehingga Allah tetap memberikan anugerah dan kasih sayangnya sebagai orang yang diberi anugerah husnul khotimah. Kita kan nggak tahu semua itu. Nah, ini di film kayak seru, Pak. Sama dengan hidup kita kan. Itu kalau kita tulis, kita ya film kan, itu seru banget itu. Ya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar, tetapkan lagi kesabarannya, persabar lagi sampai Allah datangkan pertolongnya di waktu yang dikehendaki. Jadi kalau kita doa, yakin dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, yakin kalau yang dilakukan adalah yang terbaik.
Yang dilakukan Allah kepada kita itu yang terbaik. Karena Allah yang paling tahu terhadap kita, sebagaimana kita paling tahu terhadap anak kita. Ada anak kita minta mainan, minta sesuatu, walaupun kita mampu memberikan, kalau memang dianggap belum layak, satu, membahayakan atau tidak diperuntukkan untuk dia, kita orang tua nggak akan pernah memberikannya, ya kan? Nah, begitu, maka yakin. Tunggunya apa langsung? Apa? Jangan dirapal, ya, karena ini harus, ya, harus. Ada dua Robi Auzi ini dalam surat Naml 1, dalam surat Al-Ahqaf 1. Saya baca kedua-duanya. Jadi kalau satu saja sudah baik, baca kedua-duanya lebih baik. Ya, Robi Auzi ini anak surah nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholih yang tarudho, yang di Ahqaf wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau yang di Naml apa? Anak surah nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholih yang tarudho wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholih. Itu ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup ya, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dari kita, keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, lalu bisa istiqomah di dalam kebaikan tersebut dan mendapatkan husnul khotimah. Ala hadin ya al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wahfidhum wa la tudurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umura jama'atina wa umura muassasatina ya sanu mahtafid mutarati ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wamsurna 'alal qaumil kafirin wamsurna ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi Palestin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wamsur ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi Palestin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana la alaina ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana ya Allah la alaina ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa ataitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah bi husnil khatimah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an alaikal balagh la haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.